Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Asnatijan dari Prodi SII mau menjelaskan tentang aliran paham agama Islam, yaitu tentang Ahmadiyah. Secara ringkasnya, pemahaman Ahmadiyah yaitu adalah suatu golongan yang muncul di Qadian, India atau Pakistan, yang bernama Ahmadiyah. Penamaan Ahmadiyah itu dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu pendirinya yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ia lahir di desa Punjab, Pakistan pada tahun 1836 Masehi dan meninggal pada tahun 1908 Masehi. Ia terlahir di kalangan Syiah Ismailiyah. Setelah ia berusia 54 tahun, ia mendakwahkan bahwa dirinya adalah nabi utusan setelah Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya saja itu, ia juga mengaku sebagai Imam Mahdi yang ditunggu oleh para kaum muslimin. Ulama-ulama yang menolak paham Ahmadiyah diantaranya yaitu: 1. Maulana Muhammad Anwarullah Khan, kedua Maulana Ahmad Hasan Ghulam Mustafa, dan ketiga Maulana Azizur Rahman. Kerajaan Inggris sangat menyokong gerakan Ahmadiyah dikarenakan salah satu fatwanya, yaitu jihad dalam Islam itu bukan hanya dengan senjata, tetapi hanya dengan lisan saja sudah cukup. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang i'tiqad kaum Ahmadiyah. I'tiqad yang pertama yaitu Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah. Ia menyatakan diri sebagai seorang nabi dan rasul. Yang menjadi dasar bahwasanya ia menyatakan seorang diri sebagai nabi dan rasul, yaitu dia mendakwahkan dengan ayat Al-Quran, yaitu surat As-Saff ayat 6, yang artinya, dan ketika Isa anak Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untukmu, membenarkan wahyu yang diturunkan sebelum aku, yaitu Taurat, dan menyampaikan berita gembira akan kedatangan seorang Rasul kemudian namanya Ahmad. Tetapi setelah Rasul itu datang kemudian mereka dengan bukti yang nyata, mereka berkata, inilah tukang sihir yang nyata." Dengan dasar itu, Ghulam Ahmad menisbatkan dirinya karena dirinya Ahmad sebagai nabi utusan. Yang kedua yaitu ia menyatakan Masih al-Maut ialah ia mengaku sebagai Isa bin Maryam yang akan datang memberi pertolongan pada akhir zaman. Yang ketiga yaitu anak dan khalifahnya mendapat wahyu juga. Yang dimaksud di sini adalah anak dari Ghulam Ahmad, yaitu Bashiruddin Mahmud Ahmad, mendakwahkan pula bahwa dirinya juga mendapatkan wahyu dari Tuhan, yaitu mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan bahwa Ghulam Ahmad itu sebagai utusan dan Rasul Allah. Yang keempat, ia juga menyatakan bahwa akan menyempurnakan syariat Islam. Dari sini i'tiqad kaum Ahmadiyah mempercayai bahwa Ghulam Ahmad tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama Islam dan menganggap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu belum sempurna. Fatwa tersebut ditentang oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dalam
fatwanya terselip penghinaan terhadap Islam dan juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan fatwa tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, yaitu yang artinya hari ini atau hari haji wada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah menyukai Islam menjadi agamamu. Yang kelima, ia lebih mulia dari Abu Bakar dan dari nabi-nabi. Ghulam Ahmad dalam bukunya Miryatul Ahyar menyatakan bahwa dirinya lebih mulia dari Abu Bakar dan nabi-nabi yang lain. Keenam, ia memimpi jadi tauladan. Dalam bukunya Ayinah Karmatul Islam, bahwa ia bahwasanya ia bermimpi sebagai Tuhan dan meyakini dirinya adalah Allah. Yang ketujuh, ia mencintai Inggris penuh hati. Dalam bukunya Al-Huda Juzuk 1 pagina 26, ia mengatakan bahwa Inggris kerajaan yang berkah dan mengaku sebagai pelayan kerajaan Inggris. Dapat disimpulkan bahwa gerakan Ahmadiyah adalah suatu gerakan yang diapi-apikan oleh kerajaan Inggris untuk kepentingan kolonialnya. Dan dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah sangat menentang adanya ajaran Ahmadiyah. Semoga kita semua terhindar dari ajaran yang sesat dan berada dalam ajaran yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.